yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kita sama-sama hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat Kabupaten Subang tahun 2026. Adapun tema acara siang hari ini adalah menjadikan filosofi sholat berjamaah dalam membangun Kabupaten Subang yang unggul, maju dan kompetitif menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis dan religius. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara yang penuh berkah ini, sama-sama kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Saiful Malik SHG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى إن هو إلا وحي يوحى رسول الله صلاة
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam penyerahan bingkisan kepada petugas marbot masjid ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada para petugas yang telah memberikan dedikasi atas tentunya kerapihan kebersihan utamanya Masjid Nurul Al-Musallam Kabupaten Subang. Berkenan untuk Bapak penerima manfaat untuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rakyat Subang, Jawa Barat. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Kabudaya, yang saya hormati Pak Sekda yang kita sama-sama hormati dan banggakan guru kita Bapak Kiai Haji Fikri Haji Al-MZ Bilidil Sumpi. Kedua kalinya saya bisa bertemu dengan Pak Kiai. Yang saya hormati Pak Danlan Al-Sudian Bama yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama. Yang saya hormati Pak Dandim Musoman atau yang mewakili. Pak Kapolres Subang atau yang mewakili. Pak Kajari Subang atau yang mewakili. Yang saya hormati dan ini juga 12 mereka yang Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, meskipun mungkin sebagian Bapak Ibu ini hari libur, ya biasanya peringatan PHB itu di hari kerja, ini istimewa ini di awal tahun 2026 kita menyelenggarakan PHB-nya di hari libur, tapi ternyata Bapak Ibu hadir kompak, insya Allah. Dan ini bentuk dari sebuah komitmen bersama bahwa satu komando, satu komitmen, satu perjuangan insyaallah. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, seluruh masyarakat Kabupaten Subang, saya ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Fikri Haji Al-MZ yang berkenan hadir dan insyaallah akan menyampaikan tausiah mau'izah hasanah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari hingga azab menuju. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengatakan persembahan yang berbahagia ini untuk kita akan jadikan penyelenggaraan Islam Wakil Haji ini bukan hanya sekedar rutinitas yang setahun diselenggarakan bahwa ada sebuah bentuk kewajiban, tetapi lebih kepada bahwa kita ingin memberikan atau menyelenggarakan atau mengambil hikmah dari pelajaran Islam Wakil Haji. Pesan apa yang bisa kita dapatkan dari setiap kegiatan peringatan hari besar Islam, wabil khusus di Surabaya dan Rasulullah SAW. Dari ibadah haji, hasil dari sholat kita adalah kita belajar tentang keteladanan. Dari ibadah sholat, kita belajar keteladanan, kita belajar kedisiplinan, kita juga belajar kepemimpinan dan juga kebersamaan. Jadi, sholat itu mengajarkan kita bagaimana taat kepada pimpinan, juga bagaimana mengajarkan kita kebersamaan dan tentu saja keteladanan dan juga kedisiplinan. Ada yang berarah, ada yang mengikuti dengan tertib, dan semuanya berdiri sejajar tanpa ada perbedaan. Inilah nilai-nilai yang menjadi filosofi penting dan relevan dalam pembangunan di Kabupaten Subang. Nilai-nilai tersebut terus kami terapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap amanah kepemimpinan harus dijalankan dengan keteladanan,
kedisiplinan, tanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pada konteks itulah, pada hari Jumat kemarin kami telah melaksanakan pelantikan 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pertama. Selamat khususnya kepada 8 orang kalian yang baru dilantik. Pelantikan itu bukan sekedar pengisian jabatan itu saja, melainkan penegasan komitmen agar roda pemerintahan berjalan dalam satu barisan, satu arah, satu tujuan, dan satu komitmen, yaitu menghadirkan kinerja yang nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pembangunan Kabupaten Subang harus dilakukan dalam satu barisan dan satu tujuan serta satu komitmen. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi tentu saja membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, dari para ahli ulama, dari tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kebersamaan itulah kita bergerak mewujudkan Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam karya pembangunan berkelanjutan untuk Subang yang insya Allah adil, sejahtera, demokratis, dan juga religius. Melalui Islam Miraj ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang kita cintai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dan melipat gandakan pahala untuk kita semuanya. Pak Kiai sama dengan almarhum mendiang ayahanda, beliau menyampaikan materi-materi tentang persatuan, materi-materi tentang persaudaraan, dan materi-materi tentang ukhuwah Islamiyah. Insya Allah bukan hanya untuk menyampaikan materi saja, nanti di ujung acara sebelum berdoa Pak Kiai akan mengajar kepada Bapak Ibu semua untuk ikut mensukseskan sebuah program nasional di bawah kepemimpinan beliau. Beliau mempunyai program yang sangat luar biasa dan akan mengajak kita semua untuk mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 calon ulama Nusantara. Insya Allah di bawah pimpinan komando beliau, salah satu pondok pesantren Bunyanul Marsus yang beliau bina sudah memberangkatkan santri wasantria sebagai realisasi dari program mencetak 1000 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut dengan hati yang penuh dengan ketentraman untuk mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Fikri Haikal Zaini Nurze. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mulia para ajengan, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Pak Wagub, Pak Sekda, yang saya hormati segenap panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Al-Musabaqah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, Isra dan Mi'raj jangan cuma seremonialnya saja. Tiap tahun kita peringati, tapi gak bermakna dan gak membekas dalam kehidupan kita. Di awal tahun 2026, sore ini, siang ini, Isra dan Mi'raj jangan cuma sekedar formalitas dan seremonial,
Tapi hendaknya apa yang ada hikmah dalam Isra dan Mi'raj kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang unggul, maju dan berkompetitif. Itu kan semua yang kita orang manusia. Betul apa tidak? Begini, Bapak Ibu saudara-saudara, 1 tahun dalam Islam ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan ada 4 bulan minha arba'atul hurum yang sangat dimuliakan oleh Allah. 3 bulan beriringan, 1 bulan terpisah. Bulan apa yang beriringan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Kita ini kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, lidah sering kesereo, keserimpet. Keserimpet apa bahasa Sumba? Coledaknya, Baliut. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, gacor. Naon gacor itu? Lancar. Anak-anak kita tuh yang kecil-kecil, kalau disuruh nyebutin bulan Masehi, apal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember, apal di luar kepala. Suruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak khawatir. Betul atau tidak? Di bulan Rajab, bulan yang lebih Allah muliakan ketimbang bulan-bulan yang lain. Kenapa? Peristiwa Isra dan Mi'raj di antara kemuliaan bulan Muharram. Saudara, begini, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya karena 2 proses. Ada peristiwa yang prosesnya kauniyah. Apa itu kauniyah? Bisa dicerna pakai otak. Ada hukum kausalite, sebab akibat. Peristiwa ini gampang dicerna pakai otak. Siapa yang rajin, siapa yang ulet, siapa yang berkarya, dia cepat naik pangkat. Itu kauniyah. Kauniyah itu sebabnya berkarya, akibatnya naik jabatan. Logika dicerna pakai otak. Kauniyah, siapa rajin belajar, dia akan pandai. Peristiwa ini prosesnya kauniyah, bisa dicerna pakai otak. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Peristiwanya proses menggunakan kauniyah, gampang dicerna. Tapi ada peristiwa yang kedua. Apa itu? Prosesnya ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah. Kalau Allah yang mau, segalanya nggak ada yang susah. Peristiwa ini nggak bisa dicerna pakai otak manusia. Nggak semua peristiwa bisa diotakkan. Jelas? Jelas? Ada yang kedua, kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, otak nggak bisa mencerna. Segalanya pasti akan terjadi dengan mudah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kalau ibu bikin agar lalu taruh di cetakan mangkok, begitu agarnya kering, agarnya kaya mangkok. Logika tuh bisa dicerna pakai otak. Betul apa tidak? Betul. Ibu bikin agar, agarnya ditaruh di rantang, begitu agarnya kering, bentuknya seperti bisa dicerna pakai otak.
Imam Syafi'i, rahim perempuan itu bentuknya mirip seperti gentong, tempat nyimpen sperma. Kalau logika berarti kalau rahim perempuan seperti gentong, yang lahir orang yang mirip logika. Betul apa tidak? Kalau itu yang terjadi, di depan saya nih, ini semuanya gentong semuanya. Betul apa tidak? Tapi buat Allah nggak ada yang susah. Kenapa? Keinginan Allah, Allah Maha Pencipta, nggak ada yang susah. Nggak bisa dicerna pakai otak. Contoh, saudara, api itu sifatnya panas. Betul apa tidak? Betul. Tapi buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Wong Allah pencipta alam semesta, termasuk menciptakan api. Betul apa tidak? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Betul apa tidak? Quran memberikan kita informasi. Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badan sedikit pun gak kebakar dengan api. Kenapa? Api nurut perintah. Nggak bisa dicerna pakai otak. Nggak bisa dicerna pakai otak. Jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Sok cobain. Ntar pulang pengajian dari masjid sampai rumah langsung ke dapur, nyalakan kompor. Baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Dekat, ini penting. Tujuan didirikannya sholat agar kita merasa dengan Allah dekat. Tapi faktanya, faktanya sholat yang kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak sanggup merasakan kehadiran Allah. Kita merasakan kehadiran Allah cuma di tempat-tempat tertentu saja. Karena sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Di Masjid Al-Musabaqah Allah ada. Di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Sholat yang dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal sholat yang berhasil dikerjakan oleh orang-orang beriman, dia akan merasakan kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu. Muhasabah deh. Muhasabah itu penting. Kita disuruh oleh agama sering-seringlah bermuhasabah. Kenapa? Cari kelemahan diri, perbaiki agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Dulu tahun 86 saya dibawa bapak saya ke Jombang, Jawa Timur, dipondokin di pesantren Teguh Ireng, Jombang. Satu hari bapak saya datang jengukin, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Bapak saya
Hoi, bapak aing lah. Kata bapak saya, Fikri, jadilah kamu manusia yang cerdas. Bagaimana caranya, Pak? Banyak-banyaklah kamu bermuhasabah, cari kelemahan diri, lalu kau perbaiki agar hari ini kau lebih baik dari hari kemarin. Cari kelemahan diri, lalu perbaiki. Saya renungin, oh, hese, naon hese tadi, susah, nyari kelemahan diri, lalu perbaiki. Jiwa yang besar yang bisa semacam itu. Jiwa yang kerdil nggak mau nyari kelemahan diri, senangnya nyari kelemahan orang lain. Nyari kelemahan orang lain mah nggak perlu belajar. Ya tauin temen, cari kelemahannya, positif di kantor, ambruk karirnya. Tapi kalau nyari kelemahan diri lalu kau perbaiki, maka insya Allah kau jadi manusia yang cerdas. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kita muhasabah nih, saudara, berapa banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita tidak merasa peka, kita kurang merasa kehadiran Allah dalam hidup kita. Bukan Allah yang enggan, tapi karena sholat yang kita kerjakan terjebak menggugurkan kewajiban saja. Mari kita lihat, sehari semalam dengan sholat 5 waktu, kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kata iblis, ya udah, harus sampai masjid gak usah ngobrol, diem aja, duduk cari senderan tapi sare. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali. Saudara, orang yang sholatnya berhasil, saya katakan, menebarkan kebaikan kepada siapapun juga, dia tak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Contoh kita siapa, tidak lain baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sholatnya paling khusyuk, rukun syaratnya paling sempurna. Sholatnya kalau sendirian paling lama. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amplopnya rada gede. Bener itu amplop dari TV. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Dan terima ya, suka duka banyak hikmah yang saya petik dari perjalanan dakwah seluruh. Infaknya Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Infaknya untuk mendukung mencetak 1000 ulama, infaknya sebesar 2 juta rupiah. Barangkali ada di antara kita yang hadir semua, bapak dan ibu yang berminat, berniat, hari ini cukup berniat saja, berniat berinfak sebesar 2 juta rupiah, silakan berdiri dan maju ke depan dan insya Allah langsung didoakan oleh Pak Kiai. Yang kami hormati kepada bapak yang paling depan atau para ulama, para asatidz, para tokoh agama dan masyarakat, silakan berdiri dan maju ke depan. Insya Allah Pak Kiai langsung mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berminat, berniat, berinfak sebesar 2 juta rupiah, silakan berdiri dan maju ke depan. Allahu Akbar. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, silakan Bapak Sekda, Bapak Dewan, Bapak Ketua Basnas, Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua Ormas, Bapak pimpinan organisasi di Kabupaten Subang, silakan untuk berdiri dan menunjukkan, maka Allah akan mudahkan seluruh kemudahan. Dan barang siapa sebaliknya, orang yang tidak mau berinfak, orang yang bakir, tidak percaya kepada pahala dari Allah,
Nauzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, "Ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa-apa yang diinfakkan, apa-apa yang disedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidak akan pernah sengsara orang yang berinfak sedekah. Bapak dan Ibu, hari ini cukup berniat saja. Cukup berniat saja. Dan silakan berdiri dan maju ke depan untuk didoakan langsung oleh Pak Kiai. Kemudian silakan memilih jalan yang mudah, maka silakan. Allahu Akbar, sudah ada. Ibu sebelah sini, maka boleh berniat berinfak sebesar 1 juta rupiah. Langsung mendapatkan Al-Quran, didoakan oleh Pak Kiai dan boleh berfoto dengan Pak Kiai. Barangkali yang sedekah, maka Allah berikan kesembuhan. Dan juga barangkali di antara kita ada yang sedang menghadapi hutang. Silakan Bapak Ibu sampaikan doanya kepada Pak Kiai dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah akan memudahkan dunia infak sebesar 1 juta rupiah. Mohon izin karena keterbatasan waktu, Pak Kiai akan mendoakan Bapak Ibu semuanya insyaallah. Sebelum mengakhiri acara ini, kita dengarkan doa dari Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menerima kami. Terima kasih kepada seluruh orang maju dan berkah. Hajat-hajat yang kepengen Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Hajat dan keinginan tersebut mudah-mudahan dengan wasilah sedekah dan pembacaan surat Al-Fatihah dari kita segera Allah dijawab. Yang ketiga, yang kedua, Fatihah ini buat kita semua. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir siang ini Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah kurniakan kita keturunan soleh dan soleha. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkan niyah sayyulillahi lahumul fatihah. Pembacaan doa nanti akan dilakukan oleh ajudan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وخليلنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والأغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإجابة والبركة والسلامة والصحة والعافية والاستقامة ثم الاستقامة ثم الاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم اللهم في إلى الطريق والسلام عليكم ورحمة الله.